Video One Day One Soal edisi ke-71 membahas satu soal tentang terapan dari integral teman-teman, yaitu menghitung luas daerah ya, tapi dengan menggunakan integral. Soal lengkapnya adalah ini dari SBMPTN tahun 2014. Saya tambah satu soal untuk teman-teman berlatih dari SBMPTN tahun 2016. Tetapi sebelumnya kita kerjakan terlebih dahulu soal latihan dari video edisi ke-70 ya, atau edisi kemarin, yaitu ini soal latihannya teman-teman. Saya harap teman-teman sudah mencobanya terlebih dahulu, sehingga di pembahasan sekarang bisa mengecek kembali hasil kerjaan dari teman-teman ya. Oke, kita kerjakan. Dari SBMPTN tahun 2019, diketahui fx adalah fungsi genap. Nah, lebih lengkap mengenai fungsi genap mungkin teman-teman perlu melihat video yang edisi kemarin ya, edisi 70 ya. Di situ sudah saya jelaskan dengan lebih detail teman-teman. Oke, apa yang berlaku kalau fungsi genap? Ini kemudian ya teman-teman saya tuliskan kembali. Untuk f itu fungsi genap adalah integral negatif a sampai a fx dx itu sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai a. Ya, untuk fungsi genap seperti ini ya. Kata soal f adalah fungsi genap. Nah, ini fungsi genap. Dan ini x-nya itu pangkat 2. Pangkat genap dengan x-nya ini tunggal ya. Bukan x kurang 2 atau x kurang 3. Hanya x doang teman-teman, pangkat 2. Maka jelas ini juga fungsi genap ya. Akibatnya jumlah segini adalah fungsi genap. Nah, karena dia fungsi genap berarti berlaku ini. Kalau gitu dari integral negatif 5 sampai 5 itu sama aja dengan 2 kali integral dari 0 sampai 5. Nah, itu sama teman-teman ya. Nah, ini 260. Kalau gitu kita bagi 2 semuanya, integral 0 sampai 5. Bagi 2 berarti 130 ya. Nah, ini bisa dipecah ya. Integral 0 sampai 5 fx dx ditambah integral 0 sampai 5 3x kuadrat dx. Kemudian ini bisa dihitung ya. Ini diintegralkan berarti pangkatnya naik jadi 3. Nanti per 3 gitu teman-teman. 3 per 3 berarti 1. Atau enggak usah kita tulis ya. Dari 0 sampai 5. Kemudian ini kita hitung 0 sampai 5. Ditambah berarti x-nya diganti dengan yang atas atau 5 terlebih dahulu ya. 5 pangkat 3. 125. Dikurang sekarang untuk 0. 0 pangkat 3. 0 ya. Nah, ketemulah integral 0 sampai 5. Berarti 130 dikurang 125. Berarti 5 teman-teman. Oke, yang ini saya hapus ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari ini. Dengan kita punya ini sama integral 2 sampai 4. Perhatikan integral 0 sampai 5 yang ini teman-teman itu bisa dipecah ya. 0 sampai 2 karena ini ditanyain fx dx ditambah integral 2 sampai 4 ada di situ teman-teman. Ini nyambung ya, 2 sini 2. Kemudian harusnya setelah 4 harus 4 juga teman-teman. Integral 4 sampai 5. Ini ditanyain juga ya. Nah, ini sama aja dengan integral karena ini semuanya nyambung tuh. Berarti sama aja integral dari 0 sampai 5 ya. 0 sampai 5 fx dx. Dah, kita masukkan angkanya. Integral 0 sampai 2 ditanyain. Integral 2 sampai 4 nilainya 2 ya.
Tambah integral 4 sampai 5 ditanyain juga yang ini. Sama dengan integral 0 sampai 5 udah ketemu tadi yaitu 5. Nah, ketemulah itu teman-teman, yaitu integral 0 sampai 2 ditambah integral 4 sampai 5. Berarti kan sama aja dengan 5 ini dikurangi 2. 3 ya. Itu pertanyaan soal. Jadi jawabannya 3 yang D. Oke, teman-teman kalau ingin melihat fungsi genap, fungsi ganjil secara detail bisa lihat di video edisi 70 atau yang kemarin ya. Selanjutnya kita kerjakan soal ini dari SBMPTN tahun 2014. Misalkan AT ini menyatakan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan BX kuadrat. Ini kurvanya ya teman-teman ya. Di bawahnya dengan interval 0 sampai T tapi tetap di atas sumbu X maksudnya teman-teman ya. Berarti ini ya. Oh sorry, di bawah kurva tapi antara 0 berarti mulainya dari 0 X-nya sampai T. Nah T-nya kita belum tahu. Anggap segini T teman-teman. Nah gitu. Dari 0 sampai T ya. Oke. Nah, teorinya saya kasihkan dulu sebentar. Cara menghitung luas ya teman-teman, misalnya ada kurva kayak gini. Y sama dengan fx. Ini sumbu X nih. Nah, daerah arsiran ini, daerah di bawah kurva dan di atas sumbu X, misalnya dari A sampai B, ini luasnya bisa dihitung pakai integral. A sampai B fx dx gini teman-teman. Berlaku umum ya. Misalnya ada kurva Y sama dengan fx dan di bawahnya ada kurva Y sama dengan gx gini. Luasnya berarti sama aja dengan integral ini misalnya dari A sampai B juga teman-teman. Berarti integral dari A sampai B itu fx, luas fx dx itu berarti segini teman-teman. Nah, iya kan? Nah, yang diarsir tuh berarti dikurangi luas yang sini, ya kan? Lah, awalnya fx dx itu dikurangi dengan yang sini. Berarti itu integral A sampai B gx dx. Nah, gini. Nah, fx kurang gx-nya jadiin 1, dx-nya di luar. Jadi seperti ini, teman-teman. Artinya apa? Artinya berarti kalau dia dibatasi oleh dua kurva, kurvanya ini yang sini, dari A sampai B, berarti dari sini ya, itu langsung integral dari A sampai B, atas dikurang yang bawah. Dan ini pun sama sebetulnya. Atas tuh ini, yang bawah tuh sumbu X. Sumbu X itu kan nama lainnya Y sama dengan 0. Berarti kan fx dikurangi 0. Nah, makanya sini fx teman-teman. Oke, kita akan pakai ini ya. Saya hapus dulu nih. Nah, kita kerjakan. AT itu adalah luas di bawah kurva sini, tapi dari 0 sampai T. AT dari 0 sampai T. 0 tuh di sini, teman-teman. X-nya 0 sampai T kita anggap T-nya di sini. Nah, berarti luas segini ya. Yang dimaksud itu. Udah, kita hitung. Lihat, jika titik P X 0,0 berarti di sini berlaku AX0 banding A1 itu 1 banding 8. AX0 banding A1 itu 1 banding 8. AX0 berarti luas dari 0 sampai X0. Karena kalau AT itu 0 sampai T. AX0 berarti 0 sampai X0. 0 sampai X0 di sini berarti luas ini teman-teman. Nah itu integral ya. Berarti integral dari 0 sampai X0 gitu. Karena awalnya 0 sampai X0 gitu teman-teman. Kurvanya yang atas ini, yang bawah sumbu X atau Y sama dengan 0. Berarti yang atas tuh BX kuadrat. Dikurangi 0. Nah tetap BX kuadrat ya teman-teman ya. Banding A1, AT itu dari 0 sampai T. Berarti kalau A1 dari 0 sampai 1 ya. Nah itu integral. BX kuadrat dari 0 sampai 1 berarti segini ya teman-teman ya. Nah yang
itu kan yang atas tetap bx kuadrat, yang bawah sumbu x atau sama dengan 0, ya kan? Dikurangi 0, dx ini sama dengan 1/8. Nah, kita integralkan b per 3 x pangkat 3 ya, dari 0 sampai x0 banding b per 3 x pangkat 3 dari 0 sampai 1 1/8. Nah, kita masukkan x-nya diganti yang atas, x0 terlebih dahulu ya. B per 3 x0 pangkat 3 dikurangi, untuk 0 jelas hasilnya 0 ya. Atau nggak usah ditulis, nggak apa-apa kalau dikurangi 0 ya. Banding, saya tulis per, sama aja teman-teman ya. X-nya diganti 1 berarti B per 3 1 pangkat 3. B per 3. X-nya ganti 0 berarti ini jadi 0. Nah, dikurangi 0 atau nggak usah ditulis. Dah, B per 3-nya coret. Ketemulah X0 pangkat 3 itu 1/8. Berarti X0 tuh 1/8 tuh di akar 3. Setengah. Nah, ketemu X0-nya teman-teman. Jadi ternyata di sini adalah setengah. Ya. Pertanyaannya, perbandingan luas trapesium ABPQ. ABPQ dan luas trapesium DCPQ. DCPQ. Sorry, trapesium berarti yang kayak gini teman-teman. Nah, kita ingat lagi, luas trapesium itu adalah jumlah sisi yang sejajar kali tinggi bagi 2 ya. Untuk trapesium yang ini, yang warna merah ini teman-teman, sisi sejajarnya adalah ini. Ya. Berarti jumlah sisi sejajar, sorry saya tulis dulu, ABPQ banding per aja ya. Berarti luas sisi sejajar, jumlah sisi sejajarnya AB sama PQ. Dikali tinggi trapesiumnya, berarti tingginya harus tegak lurus sama sisi sejajar tadi, berarti yang ini. Nah, itu tingginya berapa? Dari negatif 1 sampai setengah, berarti 1/2 ya, atau 3/2. Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2, nah berarti per 2 gini teman-teman. Selanjutnya DCPQ, jumlah sisi sejajarnya ini, DC sama PQ atau CD sama PQ. Kali tingginya berarti sini. Dari setengah sampai 1 itu berarti hanya setengah doang ya. Dibagi 2. Nah, kita proses. Per 2-nya hilang. Ini juga hilang teman-teman. Kemudian AB tambah PQ. AB tambah PQ dengan DC tambah PQ sama teman-teman. AB dan CD itu kan sama ya. Ini negatif 1 masukkan ke Y sama dengan BX kuadrat kan ketinggiannya sama. Nah, artinya berarti AB tambah PQ dengan CD tambah PQ itu jadi bilangan yang sama. Bisa kita coret karena sama aja. Dah, kalau gitu hasilnya tinggal yang atas 3, yang bawah 1. Nah, inilah dia jawabannya teman-teman. Yang B. Oke, teman-teman perlu memahami penggunaan integral dalam menghitung luas daerah ya. Sekarang coba teman-teman kerjakan soal latihan ini. Mudah-mudahan manfaat, dan jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang ya. Siapa tahu mereka, orang-orang yang kita bagikan itu memerlukan video ini. Terima kasih semuanya.